Pasti Anda sering diteror dengan sikap-sikap seperti ini karena tidak semua orang bisa menerima pandangan Anda. Apa yang Anda hadapi sekarang ini? Ya, terutama ya lewat telepon gelap. Ada gambar orang lagi dipenggal dikirim ke saya gitu. Kamu keberanianmu itu saya ukur apakah kamu bisa berani kalau seperti ini gitu. Setelah saya cek di apa namanya secara digital gitu, ini siapa? Ya memang kebanyakan ini, mohon maaf harus saya katakan gitu. Di situ memang komandan ini gitu. Memang di situ Kostrad ini gitu. Kadang-kadang ada atribusi yang melekat kepada tentara, sehingga kemarin ada paman saya lah dari Madura. Ini saya tiba-tiba didatangi dari salah satu partai. Istilah suruh diam kalau masih mau pulang ke Madura. Ada pesan itu? Ada pesan itu, dia telepon. Jadi dia didatangi oleh banyak orang, kalau masih mau pulang ke Madura ya tolong suruh diam, nggak usah bicara macam-macam tentang presiden. Ya saya bilang, ya udah gini aja, kalau memang saya disuruh diam, saya nggak boleh pulang ke Madura, awas itu orang yang ngancam itu datang ke Jakarta. menarik. Pak Prabowo harus mendengar ini, bahwa sampean itu berbeda dengan apa ketika dia melihat Indonesia dan ketika dia memegang Indonesia kan berbeda. Negara ini sudah menunjuk Prabowo sebagai presiden, kita harus dukung. Saya kira yang mendukung Pak Prabowo juga banyak yang sakit hati hari ini. Saya yakin, kan, kecuali dia punya dapur yang bikin. Prabowo menyebut soal Ricardo Hausmann segala macam, yang ternyata tidak dia lakukan. Yang dulu dia proteskan ke Jokowi pada masanya, ternyata dia tidak bisa melakukan juga tentang itu. Kan ini tudingan kepada kami yang kemarin bersuara di komunitas Hutan Kayu itu dituduh makar. Menurut Abah Mahfud seperti apa sih sebenarnya kita itu? Apakah betul-betul dianggap makar atau apa? Saya wakil banyak orang. Kenapa Anda begitu berani dan mengkritik pemerintah sekarang? Ya karena kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Orang bisa melihat. Hari ini kan banyak sekali orang yang justru menyerang saya memang. Dan teman-teman yang lain termasuk Prof. Saiful Mujani. Menyerang siapapun yang tampil ketika di komunitas Hutan Kayu kemarin. Tapi saya melihat bahwa ini harus disuarakan. Kenapa kok kita bisa membandingkan antara Prabowo ketika dia belum jadi presiden dan ketika dia menjadi presiden? Karena kita kan membaca paradok Indonesia itu. Apa yang diutarakan idealisme dia Prabowo tentang Indonesia dan kita bandingkan dengan hari ini kan sebenarnya anomali semua. Ya. Ada disparitas yang paradoks baru. Jadi betul-betul paradok yang dia katakan itu kemudian membuat paradok baru. Ricardo Hausmann, saya tadi sempat nyinggung. Di situ Prabowo menyebut soal Ricardo Hausmann segala macam, yang ternyata tidak dia lakukan. Yang dulu dia proteskan ke Jokowi pada masanya, ternyata dia tidak bisa melakukan juga tentang itu. Maka ini harus disuarakan. Terus harus kita ganti nama Prabowo jadi Fulan gitu. Ya ini harus sampai, memang harus sampai, dan Pak Prabowo harus mendengar ini, bahwa sampean itu berbeda dengan apa ketika dia melihat Indonesia dan ketika dia memegang Indonesia kan berbeda. Nah ini yang harus disuarakan, dan kita merasa yakin dengan itu karena kita yakin bahwa ini benar, dan itu disokong dan didukung oleh berbagai pemikiran kita yang saya kira kalau kita banyak membaca tentang demokrasi, tentang first, second, and third wave demokrasi, teori-teori tentang itu, kita betul-betul menjadi negara yang mundur dari sisi demokrasi, penegakan hukum, check and balance segala macam. Masa kita harus diam aja gitu? Tapi bagaimana dengan orang-orang lain yang kelompok-kelompok lain yang mengatakan bahwa ini kok kelompok-kelompok yang merasa menang sendiri dengan pikirannya, gitu ya, tidak mengikuti bahwa ada juga kemajuan-kemajuan yang dihasilkan. Apa pandangan Cak Islah dengan pikiran-pikiran seperti itu? Itu besar juga di medsos. Ya, besar juga, dan bukan hanya itu, Puang. Kan banyak orang tahu saya mendukung Pak Mahfud. Saya mau bilang tadi, ini kelompok sakit hati, tapi ini kelompok sakit hati, ini adalah orang-orang kalah. Itu gimana tuh? Saya pertama kali ketika Pak Prabowo dilantik, saya waktu itu ada di podcastnya Andini Effendi. Dan juga saya nulis di salah satu media online, dan beberapa tulisan saya juga di media sosial. Saya bilang kita harus dukung. Pak Prabowo ini harus dukung. Ini adalah keputusan kolektif hasil pemilu. Entah bagaimanapun proses pemilu itu, tapi negara ini sudah menunjuk Prabowo sebagai presiden. Kita harus dukung. Ini yang kemudian saya harus suarakan ini. Karena berbagai disparitas-disparitas itu, dan karena saya dulu mendukung, karena saya punya rasa optimis, karena saya membaca paradok Indonesia. Ternyata hari ini kan anomali semua. Ada paradok-paradok berikutnya menurut Abah Mahfud. Nah ini yang membuat saya tudingan-tudingan orang ini barisan sakit hati segala macam. Saya kira yang mendukung Pak Prabowo juga banyak yang sakit hati hari ini. Saya yakin, kan, kecuali dia punya dapur yang bikin. Itu kelas baru itu, kelas ekonomi baru tuh para pemilik dapur. Ya memang itu sosial kelas baru yang diciptakan oleh satu totalitarian, itu teorinya Marx itu. Pak Mahfud menarik Pak, menarik karena sambil Islah bicara begitu, apa yang Pak Islah ceritakan semuanya mirip dengan Pak Mahfud. Jadi ketika sidang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa yang resmi adalah
Prabowo Gibran, Pak Mahfud keluar di pers, langsung bicara ke pers. Hari ini presiden kita adalah Prabowo Subianto, dan kita terima. Iya, dan saya sebut Gibran juga. Alfian Subianto, wakilnya Gibran, selamat bekerja. Selamat bekerja, betul. Anda menang secara konstitusi. Sudah selesai. Kan terus kita dukung untuk apa dendam? Negara ini kan harus berjalan. Wong kita ini besar, maju, kan bisa jadi seperti kita masing-masing ini. Kan karena punya Indonesia. Masa hanya karena kita kalah terus mau ngelawan? Silakan dong, ini konstitusional, dia yang ngatur. Tetapi kita terus memberikan kritik-kritik. Seumpama kita pun yang menang gitu, ya orang harus ngakui dong. Iya kan? Kalau enggak terus kapan negaranya ada pemerintahan? Ya sudah, dia sudah dinyatakan menang, negara harus berjalan, dan yang dikatakan negara itu kalau ada pemerintahnya, ya sudah jalan. Tapi kan rakyat juga punya berhak mengkritik karena merasa ikut mempunyai dan ingin maju bersama kan gitu. Dan saya pun misalnya apa yang menang? Ya mohon maaf dengan segala hormat, pasti saya kritik juga. Kalau memang ternyata ada yang kurang, yang menyimpang dari idealisme awal, pasti saya juga akan kritik. Itu saya kira yang selain persamaan, tapi mungkin perbedaannya sedikit sekali. Jadi kalau Cak Islah itu gayanya gaya aktivisme, berpikir bebas, Mahfud. Kalau Mahfud kan seorang scholar, pernah jadi pemerintah dan segala macam, tahu mana batas segala macam, sampai itu tadi nyebut Prabowo, kalau di sini nyebut Prabowo Gibran, paling tidak gitu. Dan Pak Mahfud berapa kali di sela-sela Bapak terus melakukan kritik, masukan, selalu juga mengatakan bahwa demokrasi itu ada keuntungannya, ada periode untuk pergantian dan segala macam. Jadi dalam tataran itu ada kritik, kemudian ada keniscayaan pergantian. Betul. Sehingga seumpama tahun depan 5 tahun, misalnya Pak Prabowo masih kuat, tidak diganti, pasti unsur-unsurnya berganti. Persis. Di situ kita bisa merembeskan nilai-nilai baru, kan gitu. Jadi tidak perlu pesimis, kita sudah memilih demokrasi ini udah tepat. Gitu. Cak Islah, pasti Anda sering diteror dengan sikap-sikap seperti ini, karena tidak semua orang bisa menerima pandangan Anda. Apa yang Anda hadapi sekarang ini? Ya, terutama ya lewat telepon gelap, ada beberapa WA. Sayangnya memang saya bukan tipe orang yang teriak, yang biasa teriak karena saya diteror. Saya memang selalu, karena saya yang saya pikirkan adalah keluarga. Saya masih punya ibu. Bapak saya udah meninggal, gitu. Dan saya punya ibu. Saya selalu memendam di dalam diri saya kalau ada teror-teror itu. Dan banyak sekali, sampai saya mematikan WA, salah satu nomor. Di video Anda mengatakan bahwa saya matikan. Iya, saya matikan karena sudah terlalu, karena memang itu nomor banyak sekali yang punya, sehingga banyak sekali teror-teror. Bahkan ada gambar orang lagi dipenggal dikirim ke saya gitu. Kamu keberanianmu itu saya ukur, apakah kamu bisa berani kalau seperti ini? Ada orang dipenggal gitu, kayak seperti orang Afrika gitu. Mungkin itu video atau gambar yang diambil dari kejadian di Afrika atau apa, saya nggak tahu. Terus dikirim ke saya. Wah, ini saya kalau begini terus ya udah saya matikan nomor WA itu. Dan sampai sekarang masih banyak nomor itu, karena nomor itu nomor lama, masih banyak telepon-telepon yang setelah saya cek di apa namanya secara digital gitu, ini siapa? Ya memang kebanyakan ini, mohon maaf harus saya katakan gitu. Di situ memang komandan ini gitu. Memang di situ kostrat ini gitu. Kadang-kadang ada atribusi yang melekat kepada tentara, sehingga saya akhirnya berpikir, kenapa sih kok harus tentara gitu? Nah, itu kemudian yang membuat saya akhirnya harus betul-betul agak sedikit tiarap. Tapi ya, sekali lagi, tidak menciutkan. Ya, kalau kita jadi santrinya Abah Mahfud kan nggak bisa tiarap. Kalau memang ada yang membuat kita gelisah tentang negara, tentang satu kepentingan kolektif, ya harus speak up. Itu jenis teror yang disampaikan oleh Islah untuk kelasnya Islah. Tapi kita ingin dengar, untuk kelas Profesor Mahfud MD, kalau bersuara keras itu, Bapak dapat apa, Pak? Ada semacam apa yang Bapak terima? Kalau konteks itu peringatan kepada Pak Mahfud. Saya tidak merasa pernah mendapat teror langsung kayak gitu ya. Tetapi di dalam perbincangan politik biasanya lalu dikelompokkan. Ini lawannya ini, saya terbentuk kelasnya gitu ya, terbentuk kelompoknya. Ini lawannya jenderal ini seperti saya, dan juga sudah dikelompok-kelompokkan gitu. Tapi saya biasa-biasa aja. Kemarin ada paman saya lah dari Madura. Ini saya tiba-tiba didatangi dari salah satu partai. Islah suruh diam kalau masih mau pulang ke Madura. Ada pesan itu? Ada pesan itu. Dia telepon. Jadi dia didatangi oleh banyak orang. Kalau masih mau pulang ke Madura, ya tolong suruh diam, nggak usah bicara macam-macam tentang presiden. Ya saya bilang, ya udah gini aja. Kalau memang saya disuruh diam, saya nggak boleh pulang ke Madura, awas itu orang yang ngancam itu datang ke Jakarta. Menarik. Pak Mahfud, saya jadi membayangkan ya, kan ada banyak aktivis yang bersuara kritis, Pak ya. Kita beruntung seperti Islah yang kira-kira nyalinya surplus, Pak, ya besar. Bagaimana dengan teman-teman aktivis yang bacaannya bagus, punya kepekaan sosial yang tinggi, tetapi kemudian mungkin tidak sebesar ini nyalinya ketika diancam itu kan, ya, jadi kita kehilangan suara itu gitu. Gimana Pak itu? Saya banyak ketemu aktivis yang seperti itu. Artinya saya tidak akan berani lebih jauh. Persis. Banyak aktivis-aktivis yang seperti itu, yang
mungkin punya kasus yang perlu disandera. Tetapi itu ya enggak apa-apa ya, aktivis kan punya hak ya untuk mengatakan, udahlah, saya tidak ikut-ikut, pokoknya saya tidak akan mengganggu orang, tidak akan diganggu. Yang kasihan itu ada orang yang kemudian dulu aktivis keras, lalu sekarang melompat melawan aktivis lain. Dan itu yang sekarang banyak terjadi. Dan menurut saya itu pinternya Pak Prabowo. Oh gitu. Orang yang dulu nyerang dia angkat semua. Di situ, yang dulu dijelek-jelekin, dia orang biasa itu jadi orang dekat semua. Sehingga sekarang tidak ada jalan lain kecuali membela. Ya. Membayar utang penghinaan dulu itu. Cuma yang kalau disandingkan jejak digitalnya jadi ngakak kita. Iya. Dan itu banyak sekali ya. Jadi aktivis ada yang teguh, kemudian ada yang wah sudahlah, daripada ini merupakan banyak hal, saya juga lebih banyak yang dipertaruhkan keluarga ini itu masa depan macam-macam. Tapi ada juga yang ke sana diambil Pak Prabowo, bantu saya. Pak Prabowo dia pura-pura lupa, itu pura-pura tidak ingat bahwa dia digitukan. Orang ini lo bergerak sendiri semua. Iya kan, menghantam siapapun yang kritik Prabowo. Pak Mahfud, apa khusus yang ini tadi Pak, apa saran Bapak kepada teman-teman aktivis yang supaya suaranya tetap kita bisa dengarkan tanpa harus ciut dan takut gitu, seperti itu, apa saran Bapak sebagai seorang senior yang paham? Saya nampak pertanyaan juga tentang itu. Kan ini tudingan kepada kami yang kemarin bersuara di komunitas Hutan Kayu itu dituduh makar itu. Menurut Abah Mahfud seperti apa sih sebenarnya kita itu? Apakah betul-betul dianggap makar atau apa gitu? Monggo Pak. Pak Mahfud sebenarnya sudah menjelaskan di terus terang yang kita yang sekarang. Tapi mau dijelaskan Pak? Iya. Makar itu dulu dia di dalam KUHP itu banyak diatur di pasal 104 sampai 125, hampir 25 pasal gitu yang ngatur soal makar. Antara lain melakukan langkah-langkah yang membuat pemerintahan lumpuh, presiden atau wakil presiden tidak bisa bekerja, keadaan rusuh dan sebagainya itu antara lain rumusan makar dengan KUHP lama. Kalau yang sekarang makar itu sulit syaratnya, karena makar itu sekarang diatur di dalam pasal 193 undang-undang yang baru. Undang-undang nomor 1 tahun 2003 yang dikatakan makar itu adalah makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Menggulingkan pemerintah yang sah kan harus ada langkah-langkahnya. Kalau cuma orang ngomong gitu, dia belum mengorganisasi apa-apa. Makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah yang berlawanan dengan undang-undang dasar itu ada 21, meniadakan pemerintah, bunyinya itu meniadakan susunan pemerintah, mengubah susunan pemerintah. Jadi ini belum langkah, apa yang diubah apa? Artinya belum ada tindakan. Belum ada tindakan, hanya analisis gitu ya. Itu makar itu betul-betul pemberontakan yang kemudian pemerintahnya dijatuhkan, tidak ikut aturan hukum. Ini baru orang ngomong dan dalam faktanya banyak pemerintah jatuh gitu karena gerakan masyarakat, tapi bukan makar. Pak Harto jatuh, ya kan? Itu kan tidak lewat mekanisme impeachment. Karena tekanan publik, lalu jatuh. Mundur sendiri karena tekanan publik. Menterinya mundurkan diri. Para ulama bilang saya tidak percaya lagi reformasi. Mundur. Kan dipaksa untuk berhenti artinya. Baru sudah itu MPR bersidang mencari hukumnya. Sesudah Pak Harto baru mencari hukumnya. Legitimasi atas itu ya. Di situ muncul. Nah, disitulah gerakan yang menang itu, teorinya Hans Kelsen itu, gerakan yang menang, gerakan rakyat yang menang, menjatuhkan pemerintah itu menjadi konstitusi baru. Nah, itu literatur, bukan kata siapa. Iya kan? Itu. Nah, oleh sebab itu, tidak ada lah makar yang dilakukan oleh orang-orang Hutan Kayu. Apa yang dilakukan? Siapa susunan pemerintah? Itu ada kata susunan loh. Ada kata susunan. Mengubah susunan, meniadakan susunan. Dan susunan itu orang, apa struktur organisasi, apa pasal, apa kan gitu. Tidak ada penjelasannya. Itu sama sekali nggak disinggung oleh. Itu mencari-cari masalah kalau menyebut itu pakar. Mau nemu pasal dari mana? Ancaman hukumannya yang mana? Kan gitu. Kalau hukum kan harus ada larangan, ada ancaman hukum. Ini apa yang dilarang? Jadi sarannya silakan diteruskan Cak Islah gitu kira-kira gitu. Oh iya, kita terus ngomong. Terus aja bicara kan? Itu sarannya kan. Terus aja bicara sepanjang yakin bahwa benar nggak salah. Itu untuk kita, bukan untuk kita Indonesia, bukan untuk kita pribadi-pribadi yang ada di dalam dan di luar, itu nggak penting. Indonesia